dan sanak pelaku UMKM, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan channel saya Nani Leoni. Pada video kali ini saya akan membahas step by step cara membuat faktur pajak pada perusahaan jasa. Berdasarkan undang-undang, faktur pajak ini wajib dibuat oleh PKP atau pengusaha kena pajak pada saat terjadi pembayaran, baik itu penyerahan barang ataupun penyerahan jasa kena pajak. Faktur pajak ini diserahkan pada saat terjadi transaksi, pada saat pencairan termen atau pengambilan uang muka pada perusahaan kontraktor dan konsultan konstruksi, dan pada saat transaksi pada perusahaan dagang. Oke rekan-rekan dan sanak pelaku UMKM, kita simak videonya ya. Untuk membuat faktur pajak, terlebih dahulu kita pastikan sertifikat digital kita terdetek oleh browser yang kita pakai ya rekan-rekan. Kita bisa cek di sini pada garis 3 yang ada di pojok kanan, kita klik. Kemudian kita pilih option. Oh ya, di sini kebetulan saya memakai browser Mozilla. Kemudian kita klik privacy and security. Lalu kita scroll ke bawah. Kita klik view sertifikat. Nah, kita pastikan kalau sertifikat elektronik kita tercantum di browser ya rekan-rekan. Ini kebetulan sudah tercantum. Kalau di browser rekan-rekan belum tercantum, rekan-rekan cukup klik impor, kemudian temukan di mana sertifikat rekan-rekan. Setelah itu inputkan passphrase dan klik OK. Kebetulan pada browser yang saya gunakan ini sertifikatnya sudah terdetek karena sudah saya impor. Kita langsung saja klik OK. Kemudian kita buka aplikasi e-faktur kita ya rekan-rekan. Terhitung 1 Oktober kemarin kita sudah menggunakan e-faktur versi 3.0. Seperti biasa kita open e-tax invoice. Notifikasi ini kita close saja. Kemudian kita klik connect. Kita inputkan user yang biasa kita gunakan. Kemudian ketikkan passwordnya. Lalu klik login. Nah, sekarang aplikasi e-faktur kita sudah aktif. Pastikan juga MPWP lawan transaksi juga sudah ada di menu referensi ya rekan-rekan. Kemudian kita klik menu referensi. Ini cara membuat faktur pajak untuk perusahaan jasa ya rekan-rekan. Kita klik barang dan jasa. Kemudian kita klik administrasi barang dan jasa. Lalu kita klik tambah. Kemudian kita ketik kode barangnya. Karena ini jasa pengadaan, jadi saya cenderung menggunakan singkatannya jasa pengadaan. Kemudian tahun titik 17.
karena ini transaksi yang ke-17. Saya cenderung menggunakan kode dengan tahun ini untuk lebih memudahkan kita untuk meng-cross-check kalau seandainya ada permasalahan di kemudian hari. Kemudian kita ketikkan nama paket pekerjaan yang kita dapat. Pengadaan barang cetakan pada Bank BNI Cabang Padang. Kemudian kita ketikkan nilai transaksi kita ya rekan-rekan. 14.633.750. Di sini saya tidak menceklis termasuk PPN. Kalau apabila ini kita checklist, maka nilai harga jual ini akan berubah jadinya. Karena di sini bukan perusahaan dagang. Kebetulan nomor faktur pajak ini untuk perusahaan jasa. Lalu klik simpan. Muncul notifikasi, referensi barang jasa berhasil disimpan. Apakah Anda ingin membuat referensi barang atau jasa baru? Di sini saya pilih no, karena saya memang tidak membuat referensi barang lagi. Kemudian referensi barang kita close. Lalu kita klik faktur. Karena ini perusahaan jasa pengadaan, jadi kita langsung mengambil pajak keluaran. Perusahaan jasa tidak mengenal istilah pajak masukan. Kalau pajak masukan ini, pada umumnya ini berlaku pada perusahaan dagang. Jadi kita langsung ambil pajak keluaran, langsung klik administrasi faktur, kemudian kita klik rekam faktur. Untuk detail transaksi ini ada 9 item. Nah, ini kepada pihak yang bukan pemungut PPN, ini biasanya digunakan untuk rekanan yang pajaknya dibayar sendiri. Biasanya ini untuk transaksi di bawah 10 juta ya rekan-rekan. Kemudian yang nomor 2, ini apabila kita bertransaksi dengan bendaharawan pemerintah. Kemudian yang nomor 3, ini kalau kita bertransaksi selain dari bendahara pemerintah seperti BUMN, swasta, dan transaksi kita itu di atas 10 juta. Kemudian DPP nilai lain-lain, ini biasanya digunakan untuk ekspor dan PPN lainnya. Begitu juga dengan nomor 6. Nomor 6 ini penyerahan lainnya. Nah, ini penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut. Kemudian yang nomor 8, penyerahan yang PPN-nya dibebaskan. Pada umumnya ini untuk daerah otonomi khusus ya rekan-rekan. Kemudian ini untuk membuat faktur pajak penyerahan aktiva. Karena di sini kita kegiatannya jasa pengadaan dan nilai transaksinya di atas 10 juta. Kemudian lawan transaksi kita adalah bank. Kebetulan bank pemerintah. Dan itu masuk kategori BUMN, maka di sini kita memilih yang nomor 3. Tanggal dokumen dan laporan SPT, begitu juga dengan nomor seri faktur pajak
otomatis sudah terisi oleh sistem karena kita sudah menginput nomor faktur pajaknya di menu referensi. Nah, untuk referensi faktur ini bisa rekan-rekan isikan nomor SPM atau SPK atau boleh juga dikosongkan. Di sini saya kosongkan saja. Kemudian kita klik lanjutkan. Setelah itu kita klik cari MPWP. Kita klik lagi di bagian ini untuk memunculkan data lawan transaksi. Nah, di sini kebetulan perusahaan Apakon ini bertransaksi dengan BNI cabang Padang. Nah, ini bendahara lawan transaksi. Dan ini nomor MPWP lawan transaksi. Kemudian kita klik lanjutkan. Setelah itu kita pilih rekam transaksi. Nah, kita klik lagi cari barang dan jasa. Kita klik lagi F3. Nah, di sini kita mencari transaksi yang telah kita input di menu referensi tadi. Nah, ini dia. Ini adalah nilai transaksi yang tercantum di kwitansi pembayaran kita. Nah, kemudian nilai DPP. Untuk DPP, kita inputkan DPP-nya ya rekan-rekan. Kita tinggal edit saja di bagian DPP. Untuk mencari DPP ini adalah dasar pengenaan pajak. Jadi kita mencari rumusnya 10/11 dikali dengan nilai transaksi. Maka hasil DPP-nya 13.303.409. Otomatis PPN sudah terisi. Nah, untuk pembulatannya, karena di belakang koma ini melebihi dari angka 5, maka kita bulatkan ke angka 1 ya rekan-rekan. Kita tinggal backspace saja di laptop. Kemudian 0 kita bulatkan ke angka 1. Setelah itu kita tinggal enter saja. Nah, sampai di menu simpan, kita klik simpan. Muncul notifikasi, apakah Anda ingin mendefinisikan detail transaksi baru? Karena kita membuat satu faktur pajak, maka kita klik saja no. Nah, otomatis akan muncul notifikasi seperti ini. Kemudian kita klik simpan. Muncul lagi notifikasi, dokumen faktur berhasil disimpan. Apakah Anda ingin membuat dokumen faktur baru? Kembali kita klik no, karena di sini kita membuat satu faktur pajak. Ini kita perbesar saja ya rekan-rekan, supaya lebih jelas. Nah, akan muncul di bagian daftar faktur pajak. Ini faktur pajak yang kita inputkan tadi. Nah, status approval-nya belum ter-approve. Untuk meng-approve-nya, kita klik menu upload.
muncul notifikasi Anda memilih untuk mengupload satu faktur pajak keluaran. Faktur yang sudah siap diupload tidak dapat diubah lagi. Karena data yang kita input tadi sudah benar, jadi kita klik yes. Nah, muncul notifikasi lagi. Satu faktur pajak keluaran siap diproses oleh uploader. Pastikan uploader faktur pajak keluaran dijalankan agar proses upload dapat berlangsung. Kita klik OK. Nah, status approve file sudah berubah menjadi siap approve. Kemudian kita mengklik menu manajemen upload. Kita pilih upload faktur pajak. Lalu kita klik start uploader. Nah, proses sedang berlangsung. Nah, muncul notifikasi seperti ini. Karena kode CAPTCHA ini kurang jelas, maka kita klik refresh CAPTCHA. Nah, kita inputkan kode CAPTCHA yang muncul di notifikasi ya rekan-rekan. Kode CAPTCHA ini sensitif, jadi kita harus lebih jeli memperhatikan huruf besar dan huruf kecilnya. Kemudian kita inputkan password Enova. Lalu kita klik submit. Muncul notifikasi uploader berjalan. Kita klik OK. Kita tunggu sesaat. Monitor upload ini kita close saja. Nah, kita klik perbaharui. Status approval sudah berganti dengan approval sukses. Dengan demikian, kita selesai membuat faktur pajak ya rekan-rekan. Nah, kita tinggal pilih PDF. Kita pilih tempat penyimpanan. Kemudian klik save. Muncul lagi notifikasi cetak PDF selesai, klik OK. Sekarang kita coba cek faktur pajak yang telah kita buat di aplikasi e-faktur tadi ya rekan-rekan. Nah, ini dia. Ini 15 digit pertama ini adalah nomor NPWP kita. Kemudian nomor seri faktur pajak. Dan yang terakhir ini adalah nomor tahun dan masa pajak. Kita klik. Nah, inilah faktur pajak yang telah kita buat tadi. Rekan-rekan tinggal mengemailkan saja ke lawan kerekanan atau lawan transaksi, atau di print juga untuk arsip kita. Nah, selesai sudah kita membuat faktur pajak untuk perusahaan jasa pengadaan. Nah, tidak terlalu sukar kan rekan-rekan? Sebagai pelaku usaha yang telah terdaftar sebagai PKP, maka kita wajib membuat faktur pajak. Untuk menghindari sanksi denda sebesar 2%, mari kita laksanakan dan kita taati aturan pajak. Oke rekan-rekan, sampai jumpa lagi pada video saya selanjutnya. Assalamualaikum.